Selamat pagi, Bapak Ibu terkasih. Selamat hari Minggu. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 27 September 2020. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, Engkau menyatakan kuasa-Mu yang tak terhingga, terutama dengan menyayangi dan mengasihani kami. Lipat gandakanlah rahmat-Mu atas kami, agar kami mengejar hidup yang Engkau janjikan dan kelak mendapat bagian dalam sukacita surgawi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Dengan Yesus Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapakah kedua anak itu? Kita. Yang satu, kita mempermental pelin-pelan asal bunyi, menyenangkan hati orang, menjilat. Tapi tidak buat apa-apa, pintar bicara, tapi berbuat tidak. Teori banyak, dan kalau omong mengagumkan, sehingga sang ayah kayak merasa hebat, punya anak luar biasa. Jadi itulah politikus, ngomong baik-baik, manis-manis di depan, di belakang tadi. Yang kedua, orang yang belak-belakan, tak suka ya selesai, tak suka. Tapi orang model begini ini tidak disukai. Ketika sang ayah mendengar, tak mau, ayah jengkel juga. Tapi kemudian ayah merefleksi, loh, justru anakku yang nakal ini, yang menolak saya dan tidak mau, ada bertobat. Nah, di dua sisi inilah, seperti sebuah lagu, satu tangan kanan madu, satu tangan kiri racun yang ada. Anak kedua itu membawa madu walaupun dalam botol plastik, tapi yang satu lagi membawa racun. Iya, kalau misalnya kebunnya kebakaran, ya sudah, bisa bodoh. Nah, dua kelompok inilah yang ada dalam kehidupan gereja. Di manakah kita berada? Apakah termasuk anak yang yes? Ya Bapak, beres-beres, tapi tidak buat apa-apa, manis-manis di depan, enggak tidak buat apa-apa. Makanya kita ini akan berada dalam sebuah sejarah. Waktu akan membicarakan kita. Apakah kita termasuk orang yang tadi manis-manis mulut, tidak kerja, atau orang yang bekerja keras dan kritis, tidak suka jelas. Inilah yang perlu kita refleksikan hari ini. Ciri-ciri yang diuraikan di dalam Injil inilah yang hadir dalam kehidupan gereja. Ada orang yang bertahan, mempunyai kreativitas dan dedikasi yang tinggi. Tapi karena dia kritis, orang tidak suka.
lebih suka yang bermain kata-kata manis, ya. Setiap kali dibutuhkan selamat ya, untuk ulang tahun, untuk apa, hanya di bibir. Tetapi dalam perjalanan kasih luar besar, maka kita memerlukan orang-orang yang bertobat, anak yang terakhir tadi. Kritis, gak mau, tapi menyesal dan berbuat baik. Itulah orang-orang yang sebetulnya yang mempertahankan hidup gereja dalam waktu dan dalam sejarah. Orang-orang itulah yang pada saat hidupnya susah, karena banyak orang yang menentangnya. Orang tidak peduli, tidak suka dengan orang-orang itu, karena orangnya apa, belak-belakan, tidak tanpa yang alih-alih. Yang satu senang-senang, tapi tidak buat apa-apa. Nah, waktu nanti akan mengatakan, oh yang mana yang benar. Maka mari saudara terkasih, kita merajut cinta kasih Allah. Biarlah waktu yang akan mengucapkan kepada kita apa yang kita lakukan dalam sejarah. Pertobatan, penyesalan, melahirkan sesuatu yang baru. Seperti yang kita lihat dari Santo Paulus, kejar, bunuh orang-orang itu, tapi kemudian menyesal dan menjadi petinggi pesohor kita, mendirikan gereja bersama dengan Petrus, gereja Roman Katolik yang sampai hari ini kita minati, kita yakini itulah karya Roh Kudus. Maka semoga Allah Tritunggal Maha Kudus senantiasa memberkati kita, dan kita boleh melangkah mengikuti kedisiplinan, kejujuran, ketulusan, tanggung jawab dan cinta kasih tanpa waktu. Di mana saja, kapan saja, yang paling penting Yesus dimuliakan. Semoga kita diberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik hati, Engkau menyatakan kuasa yang tak terhingga, terutama dengan menyayangi dan mengasihani kami. Limpahkanlah kami dengan rahmat-Mu, agar kami berusaha mencapai janji-Mu dan kelak ikut merasakan sukacita surgawi dari Yesus Kristus Putra dan Pengantara kami, kini dan sepanjang masa.